Temanya kita mau ngajarin anak-anak untuk belajar berpuasa supaya lebih dekat lagi dengan bulan suci Ramadan. Mama ada pesen nggak buat Alifa sama buat baru mau ada pesen udah ada yang Ada ngebet. tamu, bukain deh coba. Saya bukain pintu. Siapa ya? Assalamualaikum. Woi, tamunya di sini, tamunya. Nodong aja deh. Nggak ada siapa-siapa mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pip, apa kabar? Umi di sana aja deh di situ. Ada Umi Pipi. Ini pas berarti ada Umi Pipi. Kita kan mau ngajarin tentang kalau anak-anak kecil berpuasa itu gimana ngajarinnya. Kalau Kan dulu susah nih, diatur. kalau aku tuh kalau puasa pertama kali tuh suka dikasih hadiah sama mama. Bener gak sih sebenarnya tuh kayak gitu? Iya, itu nggak apa-apa. nggak Buat apa-apa. biar anak-anak kita tuh semangat gitu. Anak-anak kita kalau udah semangat itu kan pasti besoknya dia akan melakukan hal yang lebih baik lagi. Dapat reward nih gitu kan. Sebenarnya kalau untuk Rasulullah katakan ajarkan anak-anakmu sholat ataupun puasa kalau dia udah mencapai umur 7 tahun. 7 tahun. Jadi 7 tahun. Saat dia bisa sholat, saat dia mampu sudah dia sudah tahu mana kanan kirinya, mana tangan kirinya, dia dihadirkan sholat. 7 tahun berarti? Udah diajarkan sholat. Kamu berapa tahun sekarang? 12. Kamu? 9. Berarti harus sudah berpuasa ya kalau begini ya. Puasa. Ya. Belajar berpuasa ya. Belajar Umi ya? berpuasa. Atia berapa tahun? Atia nanti November baru 7. Sekarang masih Nanti Atia 6. 7 tahun belajar Berarti tahun puasa ini ya. belajar ya. Tapi nggak boleh dipaksa juga. Iya, benar. Dan Gitu ya. kita sebagai orang tua harus mengajarkan gini loh. Ibadah kita ini jangan sampai menakut-nakuti anak. Ya, kayak misalkan sholat, kita ancam anak kita sholat nggak? Kalau nggak sholat nanti begini. Akhirnya anak kita di rumah sholatnya karena takut sama kita. Tapi kalau misalnya kita mau ngajarin sholat gitu, ngajarin puasa tapi kita kasih reward, nanti dia nanti kalau misalnya dia cuman karena mau sesuatu aja gitu gimana tuh? Mau hadiahnya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Awalnya gitu ya. Awalnya nggak apa, awalnya seperti itu karena gini, puasa ini adalah untukku kata Allah. Puasa ini milikku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Jadi Allah pun juga ngasih pahala. Kalau Allah ngasih pahala, masa kita orang tuanya juga nggak ngasih hadiah buat dia. Jadi supaya dia ada semangat. Berarti nggak ada salahnya ya kita kasih reward ya. Aku juga kalau puasa dapat hadiah nggak dari istri aku? Dapat dong saya. Apa hadiahnya? Apa ya? Kalau Umi Pipit ngajarin anak-anaknya cuma pasti udah dari kecil ya. Dari kecil. Sekarang Jadi, udah pada puasa? alhamdulillah anak-anak dari mulai SD terus TK besar tuh mereka udah puasa. Tapi gini, kita nggak boleh maksain. Kamu harus full puasanya enggak. Jadi untuk mengajarkan anak-anak seusia ini ya, saat mereka udah jam 9 merasa lapar, kita berusaha untuk mengalihkan rasa laparnya. Kita ajak ke supermarket, yuk kita belanja yuk, kan pasti hilang tuh rasa laparnya ya. Dia pilih-pilih bantuin kita. Nanti sampai jam 12 dia ngerasa lapar, kita ajak untuk kegiatan masak atau apa. Sampai akhirnya dia sudah menyerah, baru diperbolehkan. Oh, jadi kita alihkan dulu. Pinter-pinter juga kita jadi orang tua harus pinter-pinter gimana cari celah Gimana gitu cara ya. celah. Terus katanya dengar-dengar Abida sekarang bikin boy band. Iya. Ih, lucu banget. Emang sekarang kelas berapa? Jangan marah lebih dari 3 hari. Tahu dia Aku tahu. Itu mau aku sponsorin baju lupa Bu. Oh gitu ya. Utang nih ya kan? Boleh loh. Iya nanti aku bayar. Aku janji mau Boleh loh kasih jadi baju. mau sponsorin baju. Dia Itu itu kan keren. bukan masalah utangnya Umi, tapi pelupa. Kadang saya sama istri suka lupa. Istri. Terus Biasa. gimana? Suka kangen gak sama almarhum? Ya manusiawi sih. Iya kalau itu. ya, pasti ya. Manusiawi. Cuma gini, saya mendidik anak-anak untuk jadikan masa lalu itu menjadi sebuah madrasah. Di situ banyak ladang ilmu, banyak ilmu yang kita ambil pelajaran. Jangan akhirnya kita melihat ke belakang terus, kalau di depan ada lubang kita bisa jatuh. Tapi di depan masih ada jalan yang panjang yang kita bisa pelan-pelan untuk menuju ke sana gitu. Ya betul. Jadi ya. dalam Islam pun juga kan kita nggak boleh terus meratap Terus ya. menatap ya, terus lihat ke depan ya betul. Aku jadi inget sama almarhum papa aku nih, kalau tadi sih mama nanya almarhum Uje, jadi aku jadi inget sama almarhum papa. Jadi gini, saat di alam kubur, saat diantarkan, dua hal yang mengantarkan kita.
yang satu menemani sang mayit itu ya yang dikubur. Dua yang mengantarkan kita dan ikut pulang itu adalah harta dan anak-anak, keluarga semua. Tapi amal yang akan menemani. Nah, orang tua kita tuh kalau Raffi sukses pasti nggak akan pernah minta hartanya ya Mam ya, bener ya, nggak akan minta harta, nggak akan minta apapun, tapi cukup dia jadi anak yang soleh, yang dalam setiap sholat dia selalu ngedoain. Nah itu adalah harta yang terus mengalir buat almarhum ayah. Betul, iya betul. Terus dengar-dengar katanya anak-anak nggak boleh nih uminya menikah lagi. Aduh, Mama nanyanya terus. Iya nggak gosip banget to the point. Kita mau gosip pertanyaan gosip-gosip. Emang gitu Umi? Soalnya kan cantik begini, masih muda ya Umi Pipik ya. Gimana Allah aja. Gimana Allah aja ya, diserahkan Karena lagi semua kepada kan yang Allah. ngatur ya, rezeki, Iya, betul. jodoh, maut semua. Iya betul. Terus ini lucu ya hijabnya Umi Pipik tuh, suka dilihatin ya cantik banget kalau dilihatnya enak. Makasih. Iya yang bilang makasih ya. Yang ditanya Umi, kenapa yang jawab Ubi? Dulu kan Umi Pipik tuh model ya. Iya. Terus sejak kapan berhijab? Dulu tahun 97 di 97. majalah Aneka Cover Girl bareng Titi Kamal yang juara satu. Aku juga 2001 aku cover boy. maaf. Siapa? Aku. Yang nanya. Enggak ada yang nanya, enggak ada yang nanya. Iya, Jadi iya. itu Mam, terus akhirnya begitu nggak langsung pakai jilbab sih. Semuanya butuh proses kan. Proses, Hidup itu ya. ada prosesnya. Cuma bagaimana kita menikmati proses itu ya jangan lama-lama kalau kita udah tahu gitu. Dan pas pakai jilbab ya karena menikah aja. Karena memang dipaksa saat itu. Oh gitu. Sama Lama-lama Iya, belajar tapi ya. iya, dipaksa itu. sama mertua dipaksa. Kalau mau nikah sama anaknya harus berhenti jadi model, harus pakai jilbab, harus sholat gitu banyak. Ini kan kita semua juga menggunakan sosial media. Kan banyak ada yang mencaci, membuli. Nah kita tuh harusnya gimana sih? Apalagi kan anak-anak begini kan suka kepancing nih sumuran-sumuran gini. Betul. Harusnya Iya. gimana sih Dan kita? Gimana ada kita juga kadang-kadang menanggapinya? misalnya Lagi kayak bulan puasa kan jadinya kesel kalau baca komen. kadang-kadang Kita foto mereka juga- selfie malah dibully. haters itu tuh juga kadang-kadang tuh ini ke anak-anak gitu yang sebenarnya kan dia nggak tahu Nggak tahu apa-apa gitu. apa-apa, nggak Iya, berdosa. Ya sama sih, saya juga pernah ngerasain gitu saat anak-anak saya gitu waktu awal-awal ayahnya meninggal gitu ya. Terus kan banyak tawaran dia nyanyi atau apapun gitu. Saya udah terapkan ke anak-anak bahwa suksesnya kamu jangan membawa nama orang tua, tapi cukup kamu jadi diri sendiri. Tapi begitu banyak haters yang wah itu mah gara-gara bapaknya aja gitu kan. Akhirnya saya yang baca orang tua pasti kesel gitu kan. Kalian tuh nggak ngerasain ya gimana nanti seandainya ayah kamu meninggal, pasti gitu ya. Pengen ngebales gitu, tangan ini kayaknya gatel pengen ngebales. Cuma akhirnya saya ajarin anak-anak, kalau kalian nggak siap pakai sosial media, jangan pakai sosial media. Tapi kalau kalian siap, silahkan jangan dibales sedikit pun, gitu kan. gitu ya. Nah, terus dan mereka saat saya mau bales, justru mereka yang larang. Nggak usah Umi, wales aja kali. Gitu. Males aja. Kata mereka gitu, kata anak-anak saya gitu, wales aja kali gitu kan. Terus akhirnya oh ya sudah, saya pikir saya mengatakan ke anak-anak hinaan orang lain tidak akan membuat kita hina. Ya, tidak akan menjadikan kita hina. Yang membuat kita hina kalau kita balas menghina. Oh iya betul, betul. Ya, makin seru ya ceritanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kapan ngobrolnya, Ma? Setelah yang satu ini. Pinter.